Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat siang. Salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan saat ini selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pemirsa dimanapun Anda berada dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan saat ini kami akan mengambil tema mempersiapkan hati menyambut Natal. Mempersiapkan hati menyambut Natal. Kita tahu sebentar lagi atau minggu depan kita masuk hari Advent yang pertama. Sebelum Natal, sesuai dengan tema, apa yang mau kita persiapkan. Dan puji Tuhan, saat ini telah ada Bapak narasumber kita bersama dengan kita. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya sudah mau berikan berkat buat kita pada sore hari ini. Dan beliau adalah Bapak Robertson Pak Pahan sebagai narasumber yang akan memberikan berkat rohani buat kita pada sore hari ini. Pemirsa yang dikasih Tuhan dan nats firman Tuhan, kita akan baca, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan baca dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda karena Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka, sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah mereka. Dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat. Di mana masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pemirsa yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, menceritakan hidup atau penantian atau seperti tema tadi, mempersiapkan hati menyambut Natal. Nah Bapak narasumber, seperti tema tadi sudah saya katakan, mempersiapkan hati menyambut Natal. Apa alasan pemilihan tema kita pada sore hari ini? Shalom para pemirsa, terima kasih. Pemilihan tema ini yang pertama, bahwa mempersiapkan diri adalah sebuah Advent yang harus kita persiapkan dari Advent pertama sampai Advent yang keempat. Mempersiapkan diri karena sebagian besar dalam perayaan-perayaan Natal untuk saat ini, banyak orang mempersiapkan hanya bersifat yang kelihatan saja. Misalnya dekorasi, pernik-pernik Natal, mungkin baju Natal yang perlu dipersiapkan. Tetapi sebenarnya melalui persiapan Advent yang pertama ini, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin itu yang pertama Bu, yang kita pahami bahwa Advent ini mempersiapkan hati kita untuk menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, berarti alasan pemilihan tema kita ini karena ketepatan kita mau masuk Advent yang pertama ya Pak ya. Jadi kita juga diingatkan melalui firman Tuhan tadi, dan Advent yang pertama mempersiapkan hati. Ya, mempersiapkan hati. Nah, mendasari firman Tuhan tadi yang sudah kita baca dalam Injil Lukas tadi,
Matius. Dalam Injil Matius tadi ayat yang kedua, pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat kedua pasti ingatkan kepada kita. Seperti tadi pemilihan tema, mempersiapkan hati dalam masuk Advent yang pertama. Kita melihat tadi mendengarkan firman Tuhan, ada orang Majus, ada orang Farisi di sana dikatakan. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan siapa sebenarnya orang Majus yang diceritakan dalam firman Tuhan itu. Atau mungkin ada beberapa golongan yang diceritakan dalam firman Tuhan tersebut. Terima kasih Bu pembawa acara. Yang pertama, bahwa ketika kita berbicara tentang orang Majus, maka kita akan berbicara tentang orang-orang yang datang dari sebelah timur Palestina. Jadi karena tidak ada kata yang pasti mengatakan mereka ada yang dari Persia, ada yang dari Mesopotamia, ada yang dari Mesir, tentu itu bukan menjadi ukuran. Tetapi ketika mereka datang dari sana, itu menjadi fokus kita. Motivasi mereka untuk datang, bahwa orang Majus yang datang dari timur itu datang untuk menyembah Yesus. Motivasinya dulu paling utama. Motivasi mereka ketika mereka datang untuk menyembah Yesus. Bukan soal mereka berasal dari mana, berapa jumlahnya, tetapi motivasi mereka untuk datang menyembah Yesus. Itu dulu yang pertama yang harus kita pahami. Motivasi mereka untuk datang kepada Yesus. Lalu yang kedua, ketika mereka mau melakukan perjalanan, orang Majus itu tentu memiliki waktu, memberikan waktu. Waktu itu apa? Waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Baru itu dimotivasi dari tadi, lalu waktunya. Yang ketiga adalah persembahan. Persembahan yang diberikan. Artinya ketika mereka datang, bukan datang dengan tangan kosong. Tapi satu tekad dari mereka untuk memberikan yang terbaik kepada Raja di atas segala raja. Itu motivasi yang datang dari orang-orang Majus itu. Mungkin itu seperti itu. Oke ya. Tadi selain orang Majus, adakah yang bergerak hatinya pada saat itu? Sesuai dengan firman Tuhan tadi. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ada 3 golongan di sana. 3 golongan ada ya, Pak, itu Raja Herodes. Nah, kalau kita melihat dari sisi Raja Herodes, tentu dia akan terkejut dengan datangnya Raja yang baru lahir. Karena apa? Berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan ya. Nah, kekuasaannya dia tentu dia akan takut dengan kekuasaannya akan tergoncangkan. Yang kedua, orang-orang di timur itu, di Yerusalem juga dikatakan tadi sana juga, mereka juga tercengang. Kenapa mereka tercengang? Karena mereka tidak menyangka di daerah mereka akan lahir seorang raja. Seorang raja ya, tiba-tiba mendengar mereka kabar akan begitu tercengang, Pak ya. di sini ada raja lahirnya. Padahal ada raja yang sedang memerintah. Nah, berbeda dengan orang yang Majus itu. Mereka datang bukan karena sesuatu yang mereka dekat dengan mereka, tetapi sesuatu yang jauh. Maka dimotivasi oleh 3 hal itu. Mereka ingin ketemu, mereka ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik, dan mereka memerlukan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Oke ya. Dari nats firman Tuhan tadi Bapak sudah menjelaskan ada 3 golongan. Ya. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa yang dari ketiga golongan ini, adakah persamaan persembahan mereka atau kesiapan hati mereka dalam menyambut datangnya raja itu? Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang motivasi, setiap orang itu pasti motivasi. Tapi yang jelas motivasi orang Majus itu datang untuk melihat. Karena apa? Karena mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang pintar yang ingin melihat bukti bahwa ada tertulis, seperti ada tertulis dalam kitab para nabi. Di sini akan lahir seorang raja. Tentu motivasi mereka membuat mereka akan bersuka cita untuk menemukan raja. Sedangkan Raja Herodes, motivasinya bukan karena ingin menyembah, tetapi karena dia dimotivasi oleh karena rasa ketakutan kekuasaannya akan dikoncangkan oleh kehadiran seorang raja. Sedangkan orang Yerusalem tentu mereka terkejut. Kenapa? Karena mereka itu merasa bahwa selama ini di situ ada raja. Yang memerintah mereka itu Raja Herodes. Tetapi ketika dengan adanya kelahiran seorang raja, tentu mereka kok ada lahir raja di mana ada raja yang memerintah. Tentu itu menggoncangkan hati mereka sebagai penduduk Yerusalem. Mungkin seperti itu. Yang ketiga golongan ini Pak ya, berarti ada ketidaktahuan mereka. Seperti tadi Bapak bilang, di masyarakat Yerusalem pada saat itu kaget. Kaget ya. Karena mereka tahu pada saat itu adalah raja, yang ada saat itu adalah Raja Herodes. Kaget mereka Pak ya. Betul. Apa yang mereka perbuat atau apa mungkin yang mereka persembahkan seperti yang dipersembahkan oleh raja oleh Herodes? Kalau motivasi mereka dia seperti yang kita baca itu tidak ada sesuatu yang mereka persembahkan. Mereka menganggap bahwa kehadiran raja itu mungkin hanya sebuah cerita belaka. Tidak ada. Kalau misalnya mereka tergerak, itu kan dekat itu. Antara Yerusalem dengan Bethlehem itu dekat. Tidak jauh.
tentu kalau mereka dimotivasi oleh niat yang baik, tentu mereka akan Dari datang. hati mereka, Pak, yang ya? mendahului sebenarnya orang Majus itu. Karena dekat begitu, Karena Pak, dekat, jaraknya itu dekat, Dekat, ya? antara Yerusalem dengan Yudea itu. Iya, Ya, seperti itu. Seperti itu. Gitu ya. Berarti tidak sama Tidak seperti sama, yang motivasi dipersembahkan mereka oleh- pasti berbeda. berbeda, Pak, ya. Nah, tinggal Seperti kita memilih motivasi mana yang mau kita berikan. tinggal untuk Tuhan. kesiapan hati Oke, mereka. betul. Ya, tadi sangat tertarik yang Bapak bilang, masyarakat Yerusalem yang ada pada saat itu kaget. Ya, Kagetnya mereka, kok ada rupanya. Ya, Berarti ya. sebelum Yesus lahir, mereka belum tahu. Atau mereka sudah tahu bahwa raja mereka adalah Raja Herodes. Ya. Begitu saudara. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyimak atau memahami untuk mengerti. Tadi Bapak bilang orang-orang Majus datang dengan mempersembahkan Ya. hati mereka. ya. Sama dengan tema kita pada saat ini. Apa yang dipersembahkan orang-orang Majus? Biar Oke. pemirsa tahu. Karena diutamakan orang-orang Majus dengan hati yang sungguh-sungguh mereka datang untuk menyembah raja. Apa yang mereka lakukan? Atau apa sih yang mereka persembahkan pada saat itu? Oke, terima kasih, Bu. Yang dipersembahkan mereka yaitu emas, kemenyaan, damur. Ketika kita berbicara emas, itu adalah sebuah persembahan untuk seorang raja. Ketika kita berbicara tentang kemenyaan, itu adalah suatu persembahan untuk Tuhan. Ya, Dan ketika kita mempersembahkan mur, itu akan persembahan untuk sebuah kematian. Nah, artinya ketika kita mempersembahkan emas, kemenyaan, dan mur, itu tiga hal yang berbicara tentang totalitas hidup kita itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Dan tidak ada yang tersisa untuk diri kita. Karena apa? Emas kita persembahkan kepada raja, bahwa Ya. dia adalah segala raja. Kemenyaan kita persembahkan kepada Tuhan atau Allah, karena dia adalah Allah kita. Dan mur kita persembahkan kepada untuk kematian kita. Karena apa? Bahwa hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus. Maka segala sesuatu yang kita miliki itu kita persembahkan untuk Tuhan. oke, luar biasa Pak ya. Persembahan atau kesiapan hati orang-orang Majus pada saat itu mempersiapkan kedatangan Juru Selamat, emas, kemenyan, dan mur. Oke, pemirsa nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan masih tetap dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan dipaparkan oleh Bapak narasumber mengenai bagaimana persembahan hati yang tulus yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Bukan cuma hati mereka, tapi tadi emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa persembahan yang diberikan orang-orang Majus pada saat itu menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Nah, Bapak narasumber, sekarang boleh kita dong melihat bagaimana dengan kita jadi melihat bagaimana antusias orang-orang Majus pada saat itu. Bukan hanya dari hati mereka, tapi benda-benda barang yang mereka miliki pun mereka persiapkan untuk sang raja. Nah, bagaimana sikap kita pada saat ini kalau kita bandingkan dengan kehidupan orang-orang Majus pada saat itu? Bagaimana sikap kita sekarang ini umat Tuhan dalam menyambut datangnya Mesias memperingati lahir Sang Juru Selamat kita? Oke, terima kasih, Bu. Jadi 3 model orang itu bisa kita pilih. Ya. Tinggal hati kita yang mau memilih. Tetapi pilihan yang terbaik adalah pilihan seperti orang Majus. Orang Majus, ya. Yang pertama, dia memberikan hatinya, memberikan waktunya, dan memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika sikap hati itulah, makanya totalitas kehidupan kita itu sampai tidak ada yang tersisa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Mungkin itu sikap hati kita yang pertama yang harus kita pilih oleh pemirsa. Terima kasih, Ibu. Nah, bagaimana kita bisa mungkin meneladani orang-orang Majus? Apa yang mau kita gerakkan mungkin dalam kehidupan kita, orang tua kita, anak-anak kita, atau mungkin bagian yang ada dalam kehidupan kita? Kamu harus seperti orang Majus. Apa dan bagaimana kita untuk bisa menggerakkan mereka? Ya. Terima kasih, itu dimulai dengan diri kita. Ketika firman Tuhan mengajarkan kita, maka satu kata yang perlu kita lakukan, taat akan kebenaran firman Tuhan. Lalu kebenaran firman Tuhan itu akan menularkan, kata bahasa menularkan secara positif. Menularkan bagaimana orang Majus itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memberikan sesuatu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui apa? Pertama, melalui hidup kita. Bahwa hidup kita itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Maka berikan yang terbaik dalam hidup kita. Bahwa hidup kita itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, berarti
Intinya dimulai dari hati Ya. dan diri sendiri ya Pak ya. Ya. Nah sekarang kan banyak kita dengan mengingat mungkin keadaan latar belakang, keadaan ekonomi dan lain sebagainya, sulit mungkin ini Pak untuk sebagian orang kita melakukannya. Bagaimana respon kita untuk menghadapi yang itu? Oke, terima kasih. Tuhan tidak butuh dengan apa yang mau kita persembahkan dalam bidang ekonomi. Tidak harus seperti Kalau orang kita maju ya ada Pak ya. punya, boleh. Kalau tidak punya, diri kita lah yang persembahkan untuk Tuhan. Berarti Karena benar. Tuhan tidak butuh dengan apa yang kita berikan secara materi, tapi Dia lebih butuh dengan diri kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Itu Pak. Itu Berarti seperti itu. intinya kembali ke Ya, hati kembali ya Pak ya. kepada hati kita untuk persembahkan. Karena inilah yang terbaik yang mau kita berikan kepada Tuhan. Hati kita ini ya benar-benar tulus Ya. untuk menyambut sang. Nah, ada mungkin beberapa poin. Apakah kita bersedia menyerahkan sesuatu yang berharga dari hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam menyambut Natal pada saat ini? Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sebenarnya tidak ada yang perlu kita ragukan untuk mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya kita percaya tak dengan Tuhan yang kita percayai. Kalau kita percaya, maka kita akan memberikan tanpa perlu kita meragukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, kembali. Tadi kita membahas mengenai orang-orang maju. Sekarang kita kembali kepada orang-orang yang dikatakan tadi Raja Herodes. Ya. Kenapa sih sebenci itu dia mendengar kabar lahirnya sang raja di daerah pada saat itu? Terima kasih, Bu. Seorang raja berhubungan dengan kekuasaan. Tidak ada orang kekuasaannya yang ingin diruntuhkan. Tidak ada kekuasaan yang ingin dimiliki oleh orang lain. Ketika kita memiliki kekuasaan itu, maka kekuasaan itu akan kita pertahankan. Apapun caranya. Makanya dia khawatir dengan kekuasaan ketika kelahiran seorang raja. Yaitu Yesus Kristus. Oke, nah pertanyaannya mungkin lagi untuk Bapak. Apakah kita sudah mempersiapkan yang sebenarnya, atau apalagi Bapak sebagai seorang pemimpin di bagian Kementerian Agama, bagian Bimas Kristen atau dikatakan dengan pembimas. Nah, sebagai pembimas, apa yang mau Bapak ingatkan kepada tokoh-tokoh agama atau anak-anak Tuhan saat ini? Ini loh, kamu harus seperti ini karena Bapak tadi ngasih 3 contoh. Ya. Apa sih yang mau Bapak serukan kepada tokoh-tokoh agama pada saat ini? Apakah mereka mempersiapkan dengan berlebihan atau bagaimana? Oke, terima kasih Bu. Yang perlu kita persiapkan kepada para tokoh agama dan juga umat Kristiani yang ada di Provinsi Jambi. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita mempersiapkan hati kita untuk mempersembahkan kepada Dia, Raja di atas segala raja. Yang kedua, untuk bisa mempersiapkan itu maka kita membuka hati kita. Hati kita akan kita buka untuk apa? Supaya Raja di atas segala raja itu, yaitu Putra Natal itu lahir di dalam hati kita. Dan itu akan mengubah gaya hidup kita. Bahwa segala yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Yang ketiga, yang mau kita lakukan adalah ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka apapun yang diberkati Tuhan itu, kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan dari kehidupan yang telah Dia berikan ke dalam kita. Seperti itu, Bu. Itu suruhan Bapak ya. Itu seruan kita kepada umat Kristen dan juga tokoh-tokoh agama Kristen yang ada di Provinsi Jambi. Supaya apa? Karena Dia adalah jurumudi dalam kehidupan kita. Nah mungkin ada lagi seruan Bapak selain mempersiapkan hati, menjaga supaya tetap aman kondisi bagaimana? Seruan Tentu Bapak terhadap ketika itu juga. Natal itu berhubungan dengan damai. Ya. Kalau kita berhubungan dengan damai berarti kita harus ada toleransi beragama. Oke. Ketika kita mengadakan Natal tentu mari kita mengundang saudara kita untuk ikut. Bukan dalam perayaan, bukan dalam konteks tata ibadahnya, tetapi dalam kegiatan perayaan Natalnya. Contoh kehidupan bersilaturahmi dengan sesama kita umat beragama. Sehingga apa? Toleransi beragama itu nyata di Provinsi Jambi ini. Karena apa? Karena Natal datang adalah untuk membawa damai. Itu membawa damai Ya. ya Pak ya. Sangat luar biasa. Nah mungkin ini yang harus diingatkan Bapak kembali. Bagaimana kita untuk bisa menjadi pelopor moderasi beragama, khususnya pada tokoh-tokoh agama. Karena kita kan melihat Natal kita ini mungkin dirayakan oleh berbagai macam denominasi. Bagaimana untuk mempersatukan denominasi ini untuk saling menghargai kita dan termasuk dalam menjalankan moderasi beragama. Ya. Caranya hanya sederhana, Bu. Ketika kita datang mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti Dia membawa damai. Kalau damai, denominasi itu adalah pribadi kita dengan orang lain. Mungkin berbeda doktrin. Tetapi satu, Natal itu membawa damai. Ketika Natal itu membawa damai, siapapun kamu, gereja manapun, dari manapun, atau siapapun orangnya, kamu adalah saudaraku. Iya. Itu konteksnya. Jadi ketika organisasi-organisasi itu atau denominasi yang ada di Provinsi Jambi tidak menjadi penghalang karena apa? Karena Natal datang
untuk membawa damai. Coba Seperti damai itu. Pak ya. Oke, berarti rasa atau perbuatan yang dilakukan oleh Herodes dan Yerusalem pada saat itu boleh dong kita singkirkan dalam kehidupan kita zaman sekarang ini ya Pak ya. Ya, mungkin Bu, disingkirkan mungkin tidak harus seperti sekasar itu, Bu. Tapi ketika katakan mungkin mereka belum mengenal Natal itu dalam kehidupan mereka pribadi. Jadi pendekatan kita bagaimana pendekatan dalam kita mungkin kita mendekatkan mereka, memperkenalkan siapa itu Yesus sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai itu, Pak, ya. Natal yang membawa damai. Iya, karena Natal intinya membawa Ya. damai Ya. dan terlebih dahulu Dimulai dari diri kita sendiri, Iya, yaitu menggunakan hati kita ini Ya, ya Pak ya. ya. Nah, terima kasih tadi itu seruan Bapak mengenai Natal. Semoga kedepannya kita ini boleh merayakannya dengan sukacita daripada Tuhan. Dan tadi sebagai saran Bapak, semua tokoh agama yang ada di Provinsi Jambi ini, yuk kita bergandengan tangan. Saling merayakan Natal dari berbagai macam denominasi dengan bersemangat dan dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan pemirsa yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu pujian sebagai penutup kita pada saat itu. Yesus Jurumudiku yang dipersembahkan oleh Bapak, Ibu-ibu pegawai Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Jambi. Ini pujiannya. Pemirsa yang dikasih Tuhan, demikian tadi lagu pujian yang dibawakan oleh pegawai Bimas Kristen dengan tema Yesus Jurumudiku. Semoga kita menyambut Natal pada saat ini, memberikan hati kita, mempersiapkan hati kita dengan penuh sukacita. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, persiapkan hatimu untuk menyambut Natal pada saat ini dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Sampai di sini pertemuan kita sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.